Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdul Wahab, mahasiswa IAINU Kebumen, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 2D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu tugas IP atau Ilmu Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Pak Agus Salim. Dari hasil diskusi kelompok kami menimbulkan beberapa rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud peserta didik menurut pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana karakteristik yang dimiliki peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, sifat dan kode etik dalam pendidikan Islam. Yang keempat, yaitu kewajiban serta kebutuhan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik atau murid. Murid itu sendiri adalah master dari wazan aroda yaridu muridan, yang berarti yaitu orang yang mencari, menginginkan, atau membutuhkan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 sebutan yang biasa lazim dipakai, yaitu anak didik, peserta didik, dan murid. Yang menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tersebut. Peserta didik dalam sudut pandang Islam ada 2, yaitu muta'alim dan mutarabi. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada baiknya jika kalian subscribe, like, dan komen video saya untuk menjadi koreksi video kedepannya. Yang kedua yaitu karakteristik yang dimiliki peserta didik. Yang pertama, karakteristik bagi peserta didik yaitu peserta didik memiliki perbedaan antar individu, baik perbedaan dari eksogen atau endogen yang mencakup dari segi jasmani, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang B yaitu peserta didik merupakan peserta dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dapat diaktifkan, kreatif, dan produktif. Yang ketiga yaitu setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreativitas sendiri, sehingga dalam pendidikan tidak memandang anak objek pasif yang biasanya menerima dan mendengarkan saja. Yang ketiga yaitu sifat-sifat kode etik peserta didik. Dari kelompok kami mengutip dari 2 tokoh untuk sifat-sifat kode etik peserta didik, yaitu dari Imam Al-Ghazali dan menurut Asma Hasan Fahmi. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu belajar dengan diniati ibadah, karena perbuatan apa saja yang positif termasuk untuk menuntut ilmu dengan diniat ibadah itu akan menjadi keberkahan sendiri bagi peserta didik. Yang kedua yaitu bersikap tawadu atau yang biasa dikenal yaitu andap asor, yaitu menghormati atau merendahkan diri di depan pendidiknya, yaitu atau di depan guru. Karena bila kita disukai atau bisa menghormati guru, maka guru itu akan mendoakan anak didiknya supaya menjadi lebih sukses. Dan doa seorang guru itu sangatlah penting bagi peserta didik atau yang biasa kita sebut dengan barokahnya. Yang ketiga yaitu menjaga pikiran. Yang keempat, menjaga dengan belajar dengan bertahap. Yang kelima yaitu belajar sampai tuntas baru ke ilmu yang lain. Maksud dari yang belajar sampai tuntas baru ke ilmu yang lain yaitu contoh
kita itu mempelajari tentang akhlak atau adab. Ya kita selesaikan salah satu dari kajian tersebut, baru nanti kita melanjutkan ke materi selanjutnya apabila kita sudah benar-benar memahami dari materi tersebut. Karena bila kita materi yang kita pelajari belum paham terus melanjutkan ke materi yang lain, bukan pemahaman yang kita dapat, atau bagi peserta didik bukan pemahaman yang didapat, tetapi malah kebingungan karena belum menuntaskan ilmu yang itu, tetapi sudah ditambahkan ilmu lain oleh pendidiknya. Yang kedua yaitu menurut Asma Hasan Fahmi. Ya, menurut Asma Hasan Fahmi, kode etik yang harus dimiliki peserta didik yaitu peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, memiliki kemampuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Ya, yang pendapat yang kedua ini yaitu memiliki kemampuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Jadi itu salah satu dari niatan peserta didik untuk menuntut ilmu. Ya, niatan tersebut itu untuk menuntut ilmu haruslah kuat, karena niat itu adalah salah satu sumber semangat bagi peserta didik untuk mencari ilmu. Yang ketiga yaitu peserta didik harus menghormati pendidiknya atau gurunya. Yang keempat, peserta didik hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh dan tabah. Yang maksud dari peserta didik hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh dan tabah yaitu harus bersabar dalam menuntut ilmu, karena sangat dibutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Karena orang yang sudah paham itu tidak perlu mengkaji karena sudah memahaminya, tapi yang mengkaji yang selanjutnya itu kewajiban bagi peserta didik. Yang pertama, kewajiban peserta didik yaitu peserta didik tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengisi jiwa dengan fadilah. Yang kedua, siap menuntut ilmu. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan guru. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang terakhir yaitu kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial. Ya, kebutuhan sosial itu dibutuhkan karena kita bagi peserta didik itu membutuhkan untuk bersosialisasi dengan yang lain atau dengan guru. Ya, dari kebutuhan peserta didik tersebut juga terdapat dari dua unsur yaitu dari eksogen dan eksogen. Dari eksogen yaitu dari luar atau dari orang lain seperti dukungan dari orang tua atau orang sekitar kita. Yang dari dalam yaitu seperti niatan dan tekad untuk menuntut ilmu. Mungkin itu cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Banyak salah, saya mohon maaf, dan apabila ada yang mengganjal atau perlu dikoreksi, silahkan kita koreksi bersama lewat komentar melalui komenan video di bawah sini. Dari saya Ibnu Abdul Wahab, cakap sekian. Akhirul wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.